Ya, salam top, salam matematika. Semangat pagi adik-adik, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Kali ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri, persiapan PAS ganjil, penilaian akhir semester ganjil. Yuk langsung aja kita masuk ke soal-soalnya. Ya, soal nomor 7. Limit X mendekati 0 sin 2X per akar X tambah 1 dikurang 1 sama dengan berapa? Ya, pertama kita lakukan kali sekawan akar di dalam penyebut. Nah, kali sekawan akarnya seperti apa? Nah, ini kita kali dengan ya. Oke, akar X tambah 1 plus 1 ya. Akar X tambah 1 plus 1. Sehingga jadinya limit X mendekati 0 sin 2X dikali dengan akar X ditambah 1 tambah 1 ini ya. Lalu dibagi dengan ini akar X tambah 1 kali akar X tambah 1. Hasilnya adalah X tambah 1. Selanjutnya min 1 dikali dengan positif 1. Hasilnya min 1. Nah ini satunya saling meniadakan. Sehingga hasilnya limit X mendekati 0 sin 2X dibagi dengan X. Ya, ini akar X ditambah 1 plus 1. Ya, oke. Untuk yang ini, adik-adik sudah mengerti rumusnya, yaitu hasilnya adalah 2 per 1. Ya, 2 per 1, koefisien X bagi koefisien X ya. Yang atas koefisien X-nya 2, yang bawah koefisiennya 1 ya. Terus, X-nya diganti dengan 0 ya. 0 tambah 1 plus 1. Nah, ini hasilnya adalah 2 kali 1 tambah 1 ya. Nah, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, jadi di sini tidak terdapat di pilihan ya. Oke, jadi jawabannya adalah F ya. 4. Yuk, selanjutnya nomor 8. Limit X mendekati 0, akar X tambah 3 dikurang akar 3 per tangen 2X. Ya, ini juga kita kali sekawan akar. Ya, yang atas sekawannya adalah akar X tambah 3 ditambah akar 3 ya. Dibagi dengan akar X ditambah 3 plus akar 3. Nah, berarti ini limitnya, limit X mendekati 0. Ya, depan kali depan jadinya X ditambah 3. Terus belakang kali belakang hasilnya min 3 ya. Nah, 3 dengan 3 ini habis ya. Nah, berarti bawahnya ini adalah tangen 2X kali akar X ditambah 3 plus akar 3. Gitu ya. Berarti ini hasilnya limit X mendekati 0. Nah, ini jadinya X per tangen 2X ya. Nah, ini 1 per akar X ditambah 3 ditambah akar 3. Nah, ini adik-adik sudah mengerti rumusnya. Gunakan rumus A per B ya. A-nya 1, B-nya 2 ya. Sehingga jadinya 1 per 2 dikali. Nah, di sini adik-adik masukkan X-nya 0 ya. Berarti jadinya akar 0 ditambah 3 ditambah akar 3 ya. Sehingga jadinya setengah kali 1 per akar 3 tambah akar 3 jadi 2 akar 3 ya. Nah, ini jadinya 1 per 4 akar 3. Nah, ini bisa kita rasionalkan sama-sama kali akar 3 per akar 3. Jadinya akar 3 per 4 kali 3 ya. Jadi akar 3 per 12. Atau boleh ditulis 1 per 12 akar 3.
Ya, di sini pilihannya nggak ada ya. Jadi jawabannya adalah yang F ya. Jadi 1/12 akar 3. Nah, ini ya. Ya, soal selanjutnya. Untuk limit ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Jadi limit X mendekati 0. Ini sih biarin aja nih ya. X kuadrat min 1 ya. Karena dia bukan pembuat 0 ya. Sin 3X. Nah, ini dibagi. Ya. Nah, ini kali X. Ya, ini X-nya saya keluarkan ya. Pada penyebut ini X-nya saya keluarkan. Nah, maka jadinya di sini X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Gitu ya. Nah, ini gunakan rumus A per B. Ya, sedangkan yang sebelah kirinya ganti aja X-nya dengan 0. Begitu ya. 0 kuadrat min 1. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3. Nah, ini rumus A per B-nya adalah 3 dibagi 1. Begitu ya. Nah, 3 per 1. Sehingga jadinya min 1 per min 3 dikali 3 per 1. Nah, ini hasilnya adalah 1 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, untuk soal ini, ya ini gampang banget ini ya. X menuju 0 ya. Nah, ini kita arahkan menjadi tangan 2X kali tangan 2X ya. Dibagi dengan X dikali X kali cos 2X. Nah, ini kalian arahkan ke rumus A per B. Nah, yang mana A-nya itu adalah 2, B-nya adalah 1. Ya. Koefisiennya 1 ya. Nah, begitu juga yang ini. Arahkan rumus A per B. A-nya adalah 2. B-nya adalah 1. Ini 1 ya. Nah, sementara cos-nya ya diganti aja X-nya dengan 0. Berarti cos 2 kali 0. Gitu ya. Nah, ini jadinya 4 dikali 1 per cos 0. Nah, cos 0 itu berapa, Dede? Iya, 1 ya. Jadi jawabannya adalah 4. Jawabannya yang D ya. Selanjutnya nomor 11. Nah, nomor 11 juga mirip dengan nomor 10. Limit X menuju 0. Tangan 2X kali tangan 2X dibagi. Ya, ini X kali sin 2X. Nah, ini dikali dengan cos 2X. Ya, ini arahkan ke rumus A per B. 2 per 1 berarti ya. Koefisien X yang atas itu 2, koefisien X yang bawah 1 ya. Nah, ini juga arahkan ke rumus A per B. A-nya koefisien X yang atas ya, 2. B-nya koefisien X yang bawah ya, 2. Nah, lalu 1 per cos ya, 2 kali 0 ya. Ya, ini hasilnya 2 dikali 1 per cos 0 ya. Cos 0 itu berapa, Dede? 1 ya. Jadi hasilnya adalah 2. Maka jawabannya yang B. Ya. Ya, untuk nomor 12, limit X mendekati 0, sin X ditambah sin 5X per X tangan X. Ya, kita bagi pembilang dengan X supaya muncul rumus A per B. Nah, ini dibagi X, yang bawah juga dibagi dengan X. Jadi hasilnya limit X mendekati 0, sin X per X ditambah dengan sin 5X per X dibagi X per X ditambah tangan 2X per X. Nah, selanjutnya gunakan rumus A per B. Koefisien X bagi koefisien X. Berarti ini 1 per 1. Ya, ini juga begitu. Koefisien X per koefisien X. Berarti 5 per 1. Ya, selanjutnya ini X dan X dibagi ya. Hasilnya 1. Nah, sedangkan yang ini tangan 2X per X. Jadi 2 per 1 hasilnya ya. Nah, ini jadi 1 tambah 5 per 3. Jadinya 6 per 3 sama dengan 2.
yang B. Ya, nomor 13 juga serupa. Pembilang dibagi X. Penyebut juga kita bagi X ya. Limit X mendekati 0. Nah ini jadinya tangan 3X per X ditambah dengan sin 5X per X ya. Sin 4X per X dikurang sin 2X per X. Ya, gunakan rumus A per B. Nah, untuk yang ini 3 per 1 ya. Nah, 3 itu dari koefisien X yang atas, 1 itu dari koefisien X yang bawah. Tambah, nah ini juga gunakan rumus A per B, yaitu 5 per 1 gitu ya. Ya, oke, dibagi dengan, nah ini juga begitu, 4 per 1. Ya, yang ini juga begitu, hasilnya 2 per 1. Ya, ini 3 tambah 5 dibagi dengan 4 kurang 2. Hasilnya 8 per 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, nomor 14. Pembilang kita bagi dengan X kuadrat. Penyebut kita bagi dengan X kuadrat. Ya, maka dapat limit X mendekati 0. Tangan kuadrat 3X dibagi X kuadrat. Tambah sin kuadrat X dibagi dengan X kuadrat. Per tangan kuadrat 2X dibagi X kuadrat. Plus sin kuadrat X dibagi X kuadrat. Limit X mendekati 0. Nah, ini diarahkan menjadi tangan 3X per X pangkat 2. Tambah sin X per X pangkat 2. Per tangan 2X per X pangkat 2. Plus sin X per X pangkat 2. Nah, lalu gunakan rumus A per B ya. Nah, jadi ini 3 per 1 pangkat 2 gitu ya. Itu 1 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Ya, ini 9 tambah 1, 4 tambah 1 ya. Jadi 10 per 5 hasilnya 2. Jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 15. Ya. Nah, untuk nomor 15 limitnya akarnya boleh keluar ya. Akar gitu. Nah, limit X mendekati 0. Nah, ini sin kuadrat 13X dikurang sin kuadrat 5X dibagi tangan kuadrat 5X dikurang tangan kuadrat 3X. Nah, ini pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X kuadrat. Ya, dibagi dengan X kuadrat. Ya, selanjutnya ini sama dengan akar limit X mendekati 0. Yuk, ini jadi apa? Tangan 13X per X pangkat 2 dikurang sin 5X per X pangkat 2. Ya, penyebutnya adalah tangan 5X per X pangkat 2 dikurang tangan 3X per X pangkat 2. Ya, nah, ini akarnya kita perbaiki ya. Ya, oke. Ya, gunakan rumus A per B seperti tadi ya. 13 per 1 berarti 13 pangkat 2. 5 per 1 ya, jadi 5 pangkat 2. Per 5 pangkat 2. Nah, ini 3 pangkat 2. Ya, akar 169 dikurang 25. Per 25 dikurang 9. Sama dengan akar 144. Per 16 akar
144, 12 akar 16 dapat 4 ya. Nah, jadi hasilnya 3. Jawabannya adalah yang A. Ya, selanjutnya nomor 16. Nah, ini kita boleh menggunakan rumus cepat ya. Nah, rumus cepatnya begini adik-adik ya. Oke. Limit X mendekati 0, 1 minus cos AX dibagi dengan X kuadrat. Nah, rumus cepatnya adalah A kuadrat dibagi 2. Nah, gitu ya. Ya, lihat bentuk soalnya. Berarti ini kan sama aja dengan limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 1X gitu ya. Nah, per X kuadrat. Berarti di sini A-nya adalah 1, sehingga jadinya 1 kuadrat per 2. Ya, hasilnya adalah setengah. Jawabannya adalah yang B. Ya, nomor 17. Kita akan menggunakan rumus tadi. Nah, rumusnya saya tulis di sini. Limit X mendekati 0. X kuadrat per 1 min cos AX gitu ya. Nah, cos AX. Ya, ini jadinya 2 per A pangkat 2. Nah, gitu ya. Iya, oke. Nah, berarti ini boleh kita tulis limit X mendekati 0. Nah, ini jadinya sin 2X kali sin 2X. Nah, ini per gitu ya. Iya, ini saya tulis di sini ya. Seperti ini bentuknya. 1 min cos 2X. Ya, ini saya kalikan dengan X kuadrat pembilangnya, maka penyebut juga dikalikan dengan X kuadrat. X kali X. Nah, gitu ya. Ya, ini pakai rumus A per B adik-adik. 2 per 1. Nah, ini juga begitu pakai rumus 2 per 1 ya. Nah, sedangkan yang ini pakai rumus yang saya tulis di sebelah kanan ya. Jadi 2 per A kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan maka hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, selanjutnya nomor 18. Kita gunakan teknik yang serupa ya. Rumus cepatnya adalah limit X mendekati 0. X kuadrat per 1 min cos AX itu rumusnya 2 dibagi A kuadrat. Nah, ini kita modifikasi seperti tadi ya. Limit X mendekati 0. Nah, ini 8X dikali sin 3X. Nah, iya, gitu ya. Nah, ini 1 minus cos 4X. Nah, pembilang saya kali dengan X kuadrat. Ya, penyebut juga saya kalikan dengan X kuadrat. X kali X gitu ya. Nah, ini bisa kita coret. Ya, maka ini 8 kali. Nah, yang ini pakai rumus A per B ya. 3 per 1. Koefisien X per koefisien X. Nah, sedangkan yang ini kita pakai rumus yang saya tulis di sebelah kanan itu. Berarti ini 2 per 4 kuadrat. Ya, oke. Nah, ini jadinya 8 kali 3 kali 2 per 16. Gitu ya. Nah, ini kita hitung dapatnya 3 ya. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, selanjutnya nomor 19. Nah, nomor 19 pakai rumus cepat seperti tadi. Yaitu limit X mendekati 0, 1 min cos AX dibagi dengan X kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat per 2. Nah, ini rumusnya.
Nah, jadi ini harus dimodif sedikit ya, dimodifikasi. Jadi caranya gimana? Limit X mendekati 0 min 2 kali, nah gitu ya, 1 min cos X, gitu ya. Kan boleh ya begitu? Ya, coba cek ya, boleh. Dibagi, ya ini X kali sin X ya. Oke. Penyebut saya bagi dengan X kuadrat. Sorry, ini saya tulis X kuadrat. Ini atasnya juga X kuadrat ya. Atas kali X kuadrat, bawah kali X kuadrat gitu ya. Nah, ini X kuadrat ini saya sebar menjadi X kali X gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah min 2 kali, ya ini gunakan rumus cepat yang saya tulis sebelah kiri ya. A kuadrat per 2. Jadi 1 kuadrat per 2. Nah, ini X-nya kita coret. Nah, sedangkan yang ini gunakan rumus A per B. Koefisien X per koefisien X. 1 per 1. Maka jawabannya adalah min 1. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, kita bahas nomor 20 ya. Pi. Ya, ini saya tulis ulang ya. Limit X mendekati Pi. Ini sin 4 kali X dikurang Pi. Dibagi dengan X min Pi. Ditambah tangan X min Pi. Nah, bentuk yang ini ya, bisa kita modifikasi ya. Jadi anggap aja X sama dengan Pi gitu ya. Nah, nanti X min Pi sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti anggap aja ini P gitu ya. P atau Y jelas ya. Y sama dengan 0. Nah, berarti limitnya Y mendekati 0. Nah, ini jadinya sin 4Y gitu ya. Karena X min Pi, ya X min Pi kita ganti dengan Y ya. X min Pi-nya kita ganti dengan Y. Oke, ini jadinya Y ditambah tangan Y gitu ya. Nah, selanjutnya kita bagi ini dengan Y. Yang bawah juga kita bagi dengan Y. Sehingga jadinya limit Y mendekati 0 sin 4X 4Y ya, sorry, 4Y per Y dibagi Y per Y ditambah tangan Y per Y. Nah, ini jadinya 4 per, nah ini 1 ya, tambah 1 ini ya. Jadi hasilnya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Ya, demikianlah pembahasan soal limit. Semoga adik-adik mendapatkan manfaat dan ujiannya berjalan lancar sehingga adik-adik mendapatkan nilai terbaik, nilai 100. Amin. Ya, adik-adik yang menyukai video ini dan mendapatkan manfaat, silakan tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, serta jangan lupa subscribe untuk tetap terhubung dengan channel saya. Ya, yang terpenting adalah share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Ya, kalian bisa cek playlist YouTube saya untuk melihat soal-soal yang lainnya. Ya, soal yang lainnya ada di playlist. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.